Terima kasih atas pertanyaannya dari mahasiswa yang di sebelah sini. Itulah problem yang sedang dihadapi oleh negara kita ya. Nah, dan itu salah satunya karena higher education institution Indonesia belum siap menghadapi global change itu. Belum siap menghadapi disruption yang saya gambarkan tadi. Nah, saya ingin merefer ke negara-negara yang mungkin sudah maju, yang mungkin saya nggak tahu bisa diterapkan nggak atau di Indonesia, tapi saya kira bisa kalau mau negara ini. Salah satu strategi yang bisa digunakan oleh higher education institution atau lembaga pendidikan tinggi adalah dalam konteks mata kuliah adalah menerapkan apa yang disebut dengan kurikulum atau pengajaran yang personalized learning. Jadi pengajaran itu berbasis kepada keperluan personal mahasiswa. Jadi kepentingan individu mahasiswa itu menjadi perhatian universitas. Nah, maka dalam konteks ini seorang dosen itu dia tidak bisa membuat mata kuliah yang sama untuk semua mahasiswa. Dia dituntut untuk membuat kurikulum, membuat silabus yang personalized sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dia ajar. Nah, seperti Anda sebut tadi ya, ada yang ingin renang di kolam karena memang kemampuannya seperti itu, ya dosen harus mengarahkan ke sana. Tapi kalau yang sudah punya kemampuan dan ingin renangnya di laut, maka dosen harus mengarah ke sana. Inilah salah satu prinsip staying relevant itu. Kita melayani mahasiswa sesuai kebutuhan individualnya. Nah, itulah yang disebut dengan the coming of the age of customer itu. Nah, karena apa? Pada akhirnya yang mesti ditawarkan oleh dosen adalah sebuah pengajaran, sebuah latihan, sebuah praktes yang membuat mahasiswa nanti memiliki skill yang mereka mau, yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri. Jadi tidak bisa saya sebagai dosen membuat silabus hanya melihat diri saya, tapi melupakan melihat potensi, melihat kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Nah, ini disebut dengan namanya personalized learning system itu tadi. Ini salah satu strategi yang bisa digunakan dalam menghadapi disruption in higher education tadi. Nah, saya kira itu. Nah, karena sistem ini mengacu kepada tadi yang saya sebut tadi, student centric strategi yang menjadikan mahasiswa sebagai pusat. Tetapi problemnya, nah ini tantangan besar sebenarnya di Indonesia ini. Itulah yang ingin dipajukan, yang ingin ditawarkan oleh Nadiem Makarim sebenarnya, karena saya bisa memahami, Gus Nadir bisa memahami karena dia kan berlatar belakang pendidikannya di luar negeri, di Singapura dan di Amerika, maka wajar. Maka apa yang dia tawarkan dengan MBKM itu sebenarnya bisa kami pahami dengan baik. Tetapi itu menghadapi benturan-benturan yang luar biasa di lapangan. Salah satunya adalah karena tadi saya sebutkan tadi, lacking of qualified staff, atau di situ staf di situ bisa juga dosen ya, bahwa untuk menerapkan sistem pendidikan yang seperti tadi itu untuk menjawab tantangan disruption di global change ini memerlukan orang-orang yang berkualifikasi, orang-orang yang berkualitas. Contoh tadi itu Gus Nadir mengatakan di Australia dosen bebas membuat kurikulum, bisa bebas membuat silabus, bisa mengusulkan sebuah mata kuliah sesuai dengan kepentingan yang ada, keahlian dosennya atau perkembangan yang ada. Nah, jadi fleksibilitas silabus, fleksibilitas kurikulum itu diperlukan di sini. Tapi saya kira secara sistem di Indonesia, membuat sebuah mata kuliah baru panjang ceritanya ya Kang ya, Mas ya, perlu izin macam-macam kan. Nah, itulah yang Anda hadapi sekarang itu. Nah, mungkin Anda ingin berlari, ingin berenang di lautan, tetapi dosennya udah nyuruh berenang di kolam aja kan. Nah, karena dosennya memang masih mungkin
belum berpikiran yang terbuka menghadapi tantangan disruption ini, dan juga mungkin ada hambatan sistem tadi ya. Nah, saya yakin nih kalau sistem yang diterapkan oleh Nadiem Makarim ini bisa dilanjutkan oleh siapapun itu, oleh menteri berikutnya, terutama juga di Kementerian Agama di mana kita ada berada, insya Allah saya kira kita bisa menuju ke sana, bahwa Anda sebagai mahasiswa akan memperoleh pembelajaran, akan bersilabus sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan kecenderungan Anda, dan Anda akan merasa enjoy nanti kuliah itu karena Anda mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan. Saya kira itu. Baik.